Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulianti, Eskom MMSI, selaku dosen pemampu mata kuliah Matematika Dasar, yang telah mengajar kami mulai dari setelah UTS hingga sampai tahap UAS. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Bama Jumbo saya. Perkenalkan nama saya Surya Aziz Wafi. Perkenalkan nama saya Irfan Faizi. Pada ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk menyelesaikan UAS Matematika Dasar 2 ini. Sesuai ketentuan UAS yang telah diberikan, maka UAS ini dilakukan dalam bentuk proyek berkelompok. Proyek yang kami angkat untuk UAS pada kali ini adalah suatu aplikasi optimalisasi durasi belajar yang kami beri judul StudyPeak, di mana aplikasi ini menggunakan konsep turunan dalam melakukan optimisasi fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas pembukanya. Dan terhormat Bu Yulianti dan teman-teman semua, saya Surya dan di sini saya akan menjelaskan landasan teori serta analisa matematika yang membangun aplikasi StudyPeak ini. Sebelumnya untuk Saudara Bama, tolong aktifkan share screen-nya. Matikan share screen-nya, baik. Baik. Next, ke slide selanjutnya Bapak. Masuk ke bab 1, analisa permasalahan. Sebagai mahasiswa, kita sering menghadapi dilema. Berapa lama sih sebenarnya waktu belajar paling efektif? Jika kita belajar terlalu sebentar, pemahaman kita belum mencapai titik maksimal. Namun jika kita memaksakan terlalu lama, kelelahan atau fatigue akan muncul, justru menurunkan daya serap kita. Next, selanjutnya. Nah, fenomena ini dalam matematika tidak bersifat linear, melainkan mengikuti pola fungsi kuadrat. Grafik produktivitas akan naik seiring berjalannya waktu, mencapai titik puncak lalu perlahan akan menurun karena faktor kewalahan. Oleh karena itu, kita membutuhkan optimasi untuk pencarian di mana titik tepatnya puncak itu berada. Baik, selanjutnya. Next. Nah, untuk memodelkan hal tersebut, kami menggunakan persamaan PT sama dengan AT kuadrat tambah BT tambah C dengan syarat A lebih dari 0 agar parabola terbuka ke bawah. Dalam aplikasi StudyPeak, kami menentukan koefisiennya sebagai berikut. Yang pertama itu koefisien A. Kami menghubungkan dengan tingkat kelelahan F sebagai lelah user. Artinya nilai A makin negatif, artinya produktivitas akan lebih cepat turun. Yang kedua, koefisien B. Kami hubungkan dengan tingkat motivasi M. Semakin tinggi motivasi, grafik akan naik lebih tajam di awal sisi pembelajaran. Dan yang ketiga, variabel C adalah konstanta produktivitas dasar pada saat waktu T adalah 0. Baik, selanjutnya. Optimasi dengan turunan. Next. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bagaimana cara aplikasi menentukan durasi belajar yang paling pas? Kita menggunakan prinsip dasar kalkulus. Pertama, kita mencari turunan dari fungsi produktivitas tadi. Untuk mendapatkan titik puncak maksimum, turunan pertama kita harus sama dengan 0. Setelah kita selesaikan permasamaannya, kita mendapatkan rumus durasi optimal, yaitu T kuadrat sama dengan min B per 2A. Terakhir, kita untuk memastikan bahwa ini adalah titik maksimum dan bukan minimum, kita lakukan uji turunan kedua. Turunan keduanya adalah PT sama dengan 2A. Karena sejak awal nilai A adalah negatif, maka hasil turunan keduanya pasti kurang dari 0. Secara sistematis ini membuktikan bahwa durasi yang dihasilkan StudyPeak benar-benar menghasilkan produktivitas tertinggi bagi segunanya. Sekian penjelasan teori bagi saya. Selanjutnya, bagaimana simulasi angka ini diterapkan pada angka nyata. Rekan saya Irfan Faizi akan menjelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum itu, perkenalkan saya Irfan Faizi. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana salah satu contoh penggunaan StudyPeak. Saya juga akan membahas terkait manfaat apakah StudyPeak tersebut bagi mahasiswa dan juga secara realistis. Next. Sebelumnya satu slide sebelumnya. Oke. Baik. Jadi sebelum itu kita sudah menjelaskan bahwa teori dan konsep matematika di balik StudyPeak, di mana StudyPeak menggunakan konsep turunan untuk memperhitungkan waktu
waktu yang optimal bagi mahasiswa untuk belajar. Nah, kali ini kita juga akan menjelaskan salah satu contoh nyata penggunaan aplikasi StudyPick. Tidak hanya sekedar teori saja, tapi melainkan bagaimana cara bukti nyata bagaimana StudyPick tersebut membantu mahasiswa dengan cara menemukan waktu belajar yang optimal. Jadi berikut ini kita adalah salah satu contoh penggunaan StudyPick, di mana dengan nilai motivasi level 8 dan nilai capek level 4, kita berapakah nilai yang waktu belajar yang optimal. Nah, StudyPick tersebut akan mengambil nilai motivasi dan nilai kelelahan atau fatigue, dan StudyPick akan membuat kurva yang seakan-akan bilang kalau misalnya mahasiswanya belajar selama ini, produktivitasnya berapa, dan puncaknya itu di mana, kayak kapan waktu yang optimal untuk untuk kita belajar, dan berapa lama. Nah, itulah itulah yang dimaksud dengan kita mencari nilai optimal. Kita mencari nilai puncak pada kurva tersebut untuk menentukan nilai produktivitas yang paling tinggi ketika kita belajar dengan sekian waktu. Nah, pada contoh ini terlihat bahwa dengan level motivasi yang lumayan tinggi, level 8, tapi juga nilai kelelahan yang ada level 4, misalnya setelah ada kerja atau gimana. Nah, aplikasi StudyPick menemukan bahwa kita itu sebaiknya belajar selama 5 jam dengan nilai produktivitas tersebut memuncak pada nilai 25. Jadi bisa disadarkan bahwa StudyPick ini membantu mahasiswa untuk menemukan waktu yang optimal untuk belajar demi mencapai produktivitas sebaik mungkin. Next. Okay. Baik, aplikasi StudyPick ini juga tidak hanya sekitar menemukan nilai waktu belajar optimal bagi suatu mahasiswa, tapi juga memberikan manfaat-manfaat lain. Semisalnya StudyPick ini tentu memberikan target durasi belajar dengan secara konkret, tidak hanya sekedar perkiraan saja. Nah, berikutnya, aplikasi StudyPick ini mencegah kita dari belajar yang berlebihan, yang akibatnya hanya kita membuat lebih lelah dari sebelumnya dan menjadikan belajar kita tidak optimal tidak maksimal. Next, kita lanjut bahwa aplikasi StudyPick ini berguna juga untuk mengatur waktu dan menyiapkan istirahat. Nah, dengan adanya aplikasi StudyPick, kita dapat memprediksi waktu yang berapa lama kita harus belajar, dan dapat menyesuaikan jadwal kita untuk belajar secara mandiri. Nah, aplikasi StudyPick ini tidak hanya memiliki manfaat secara praktis, tapi juga pada teoritis. Aplikasi StudyPick ini memberikan manfaat bahwa menunjukkan terhadap penerapan nyata pada konsep turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi StudyPick menggunakan konsep turunan untuk mencari nilai yang optimal dari nilai berapa lama waktu belajar yang optimal, dan next, aplikasi StudyPick juga memiliki juga dapat disesuaikan dengan kondisi setiap hari mahasiswa. Nah,
terlihat bahwa aplikasi stadik ini memiliki setting motivasi dan juga setting kelelahan atau fatigue. Nah, setiap mahasiswa ini pasti punya kesibukannya masing-masing dan juga tingkat motivasi belajarnya masing-masing juga. Semisalnya mahasiswa yang suka ada kegiatan organisasi atau ada kerja di luar kuliah atau ada urusan di rumah dan lain-lain. Aplikasi tadi dapat menyesuaikan terhadap kondisi setiap mahasiswa, sehingga akan yang diberikan oleh aplikasi Studypick tepat sasaran dengan mahasiswa tersebut dan pasti akan berguna ke mahasiswa lebih luas, tidak hanya sekedar kepada mahasiswa yang ambis belajar saja. Nah, sebelum lanjut demo. Baik, sebelum kita ke bagian penutupan, kami ingin mendemonstrasikan aplikasi Studypick kami. Sebelum itu, Oke. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Studypick. Nah, bisa terlihat dengan contoh sebelumnya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Studypick. Untuk mengatur nilai motivasi, dapat di sebelah kiri kita ada opsi untuk mengatur motivasi, nilai motivasi, nilai kelelahan dan juga nilai intensitas belajar. Nah, dan di sebelah kanannya ada kurva yang menyatakan hubungan antara kalau misalnya belajar gini, produktivitasnya berapa. Nah, kita langsung saja menggunakan contoh menggunakan aplikasi Studypick. Nah, dari contoh sebelumnya, bisa yang dimana durasi optimal belajar 5 jam dan produktivitas puncak 25, bisa terlihat di kurva kanan bahwa aplikasi Studypick menemukan kalau sebaiknya itu kita harus belajar selama 5 jam dengan nilai produktivitas itu memuncak pada 25. Semisalnya kalau ke setting lain, semisal motivasinya agak rendah tapi mahasiswa tersebut enggak terlalu capek, nah misal nilai level motivasi 6 dan nilai level kelelahannya 2, kita geser aplikasinya itu nilai motivation dan batiknya kita hitung calculate. Aplikasi Studypick menemukan bahwa kita belajarnya tuh di sebelah di kurva kanan aplikasi Studypick menemukan bahwa kita itu waktu optimal itu belajar juga selama 5 jam juga, tapi nilai produktivitasnya lebih rendah, yaitu pada nilai produktivitas ya pada 22 bukan 25. Nah, semisal kalau kita geser ke nilai fatigue-nya ke level tinggi, semisal sudah habis kerja lah atau habis organisasi rapat 10 jam, kita tinggal hitung. Nah, aplikasi Studypick menemukan bahwa waktu kita tuh harus belajar lebih pendek, yaitu hanya sekitar 3 jam dengan nilai produktivitasnya
17 jam dan dengan nilai produktivitasnya sekitar 17. Nah, kalau kita bisa saja belajar lebih sebentar di sebelah kiri puncak. Kita misalnya kita hanya belajar 1 jam, tapi produktivitasnya hanya sekitar nilai 14. Atau kita bisa saja belajar lebih lama, yaitu kita belajar selama 5 jam, tapi tentu itu nggak terlalu efektif juga, karena nilai produktivitasnya akan juga sekiranya 14 juga. Nah, di sebelah kiri juga ada setting study intensity. Study intensity ini menyatakan seberapa intensitas yang kita ingin belajar. Semisal besok ada ujian. Nah, kita bisa saja tarik ke intensitasnya ke level maksimal. Nah, study peak tersebut akan menyesuaikan. Kalau kita calculate, kita hitung. Nah, tentu waktu study peak menyarankan untuk belajar lebih lama, sekitar 3,5 jam. Nah, di sebelah kiri juga kita akan study peak akan menampakkan nilai matematikanya secara mentah, dan juga nilai optimal kita belajar dan puncak skor produktivitasnya berapa. Nah, study peak ini juga akan memberikan rekomendasi kalau semisalnya kita belajar segini, kita harusnya sebaiknya bagaimana. Nah, study peak ini dengan kalau misalnya dengan setting begini, kita nilai motivasinya sedang, kelelahannya tinggi, dan tapi intensitasnya juga tinggi. Study peak menyarankan bahwa produktivitas ini kita akan diprediksi menurun setelah suatu titik tertentu, sehingga study peak menyarankan untuk istirahat kalau kita sudah belajar sebanyak ini. Kalau misalnya nilai motivasinya tinggi dan kita free atau nggak capek, kita hitung. Nah, waktu yang diberikan study peak lebih lama, sekitar 8 jam dengan nilai skor produktivitasnya 42. Study peak juga memberikan rekomendasi yang lain. Nah, kalau study peak akan memprediksi bahwa sesi belajar ini akan lebih lama, tapi disarankan untuk istirahat sebentar selama kita belajar. Study peak ini tidak. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bahwa kurva ini adalah tidak menjamin bahwa kita bahkan produktivitasnya bakal sempurna. Itu balik lagi ke kita sebagai penggunanya. Baik, itu sekian dari saya tentang aplikasi study peak. Saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. Baik. Oke, terima kasih atas demonstrasi aplikasinya dari Saudara Ilham Faizi. Boleh ditutup share screen-nya. Baik, terima kasih. Oke, berdasarkan hasil presentasi secara teoritis dari rekan saya Surya dan juga demonstrasi aplikasi dan juga rumus matematis yang digunakan oleh teman saya Ilham, maka kita mencapai titik penutup. Baik, yang dapat saya simpulkan dan kita simpulkan dari hasil presentasi ini bahwa masalah penentuan durasi belajar optimal dapat diselesaikan dengan konsep turunan pada matematika dasar. Dan untuk implementasi konsep turunan matematika dasar ini, kita menggunakan pemodelan produktivitas sebagai suatu fungsi kuadrat dan mencari titik di mana turunan pertamanya bernilai 0. Dalam hal ini, aplikasi studi peak menemukan durasi belajar yang memberikan produktivitas maksimum. Selain itu, uji turunan kedua memastikan titik tersebut benar-benar nilai maksimum. Konsep optimisasi
terbukti bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Itu. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari presentasi, aplikasi, maupun hal lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih dari mewakili kelompok saya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.